Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang berbahagia, hari ini hari hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1443 Hijriah. Hari ini kita akan mengadakan sebuah kajian melanjutkan hadis yang pertama kemarin, yakni kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada hadis yang kedua ini, saya hendak membacakan hadisnya cukup panjang, yakni tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadisnya an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadith thiyab syadidu sawadis syar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qal sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Qal fa akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qal sadaqta. Qal fa akhbirni 'anil ihsan. Qal an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni an amaratiha. Qal an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal luratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma antalaqa falabistu maliya thumma qal ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum.
Rawahu Muslim. Yang artinya demikian. Sungguh cukup agak panjang hadis ini, tetapi memang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip agama yang mesti ya, dan harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita menjalankan agama. Dari Umar radhiyallahu an juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kami lalu merasa heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Kemudian dia berkata, engkau benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Beliau bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya, yakni tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, maksudnya rumah-rumahnya. Lalu orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri yang berbahagia. Kita perhatikan mulai dari awal dari hadis ini. Yang pertama yang ditanyakan atau yang pertama adalah adanya atau diketahuinya oleh para sahabat ketika para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW yang semula tidak diketahui oleh mereka siapa dia itu. Pakaiannya serba putih, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu mengadakan perjalanan jauh sehingga bersih saja. Padahal sudah kita maklumi bersama, di daerah Timur Tengah, di Saudi Arabia, itu sebagian besar wilayahnya adalah padang pasir, tandus, ya, panas, sehingga mestinya kalau ada seseorang yang memakai pakaian putih dengan perjalanan yang jauh tentu akan terkena oleh debu dan lain sebagainya. Tetapi ini ada orang yang tidak dikenal,
tiba-tiba saja muncul dengan pakaian yang serba putih bersih. Tidak ada tanda-tanda dia mengalami perjalanan jauh. Dan para sahabat tidak mengenal ini. Ini yang jadi ada laki-laki misterius. Lalu dia bertanya setelah mendekat kepada Rasulullah, bahkan lutut seseorang ini ditempelkan ke lutut Nabi. Lalu telapak tangannya memegang pahanya sendiri maksudnya. Lalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam. Ya. Lalu oleh Rasulullah diterangkan, Islam adalah bahwa kamu berikrar, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Perhatikan urut-urutannya adalah syahadatain. Kemudian salat, dirikanlah salat, lalu tunaikanlah zakat, lalu puasa, dan yang terakhir adalah melaksanakan haji bagi yang sanggup. Cara pelaksanaannya sesungguhnya juga berdasarkan urut-urutannya itu atau tingkatan prioritasnya berdasarkan urut-urutan itu pula. Bahwa yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bersyahadatain. Mengapa dua kalimat syahadat ini tidak dipisah? Alias rukun Islam itu mengapa tidak satu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu rukun yang kedua bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Mengapa tidak demikian? Jika ada pertanyaan begitu, maka dua syahadat ini, dua kesaksian ini sesungguhnya sekalipun disebut dua kali, syahadat kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sesungguhnya merupakan satu rangkaian, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kedua kesaksian ini menjadi syarat yang qat'i, yang wajib harus ada di setiap amal ibadah kita. Amal ibadah harus didasari karena penyembahan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ikhlas hanya untuk Allah semata. Dan amalan ibadah itu harus ittiba sebagai wujud dari kesaksiannya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka amal ibadahnya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa atau meninggalkan satu di antara kedua itu, maka tidak diterima. Ini sebagaimana yang sudah kita kaji kemarin di hadis yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Kemarin sudah kita singgung itu. Ya. Dan syahadat ini, dua kalimat syahadat ini menjadi syarat wajib untuk seseorang menjadi muslim. Sekalipun seumpama rukun-rukun berikutnya belum dilaksanakan. Manakala seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia berhak untuk diperlakukan sebagai seorang muslim, alias mendapat hak-haknya sebagai seorang muslim. Tidak boleh diperlakukan sebagai orang non-muslim. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Kalau dia sudah menyatakan demikian, meskipun mungkin belum sholat, ya, belum menunaikan zakat, belum puasa, dan belum berhaji. Baik, itu yang pertama. Jadi Islam, rukun Islam. Yang mengherankan siapa Umar Ibnul Khattab adalah
Dia bertanya, tetapi dia juga yang membenarkan. Padahal umumnya orang yang bertanya itu orang yang ingin mengetahui. Dan orang yang bertanya, lalu setelah dijawab kok membenarkan, tidaklah mencerminkan sebagai orang yang ingin mengetahui. Tetapi orang ini nampaknya sudah mengetahui karena membenarkan. Nah ini yang menjadikan Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum merasa heran, loh ini orang ini kok tidak sopan ya, bertanya setelah dijawab lalu membenarkan, apa ngetes apa gimana ini ya. Makanya kemudian di akhir dari hadis ini Rasulullah bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa itu yang bertanya itu, yang datang tadi itu dan bertanya? Lalu Umar dan sahabat-sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ketahuilah dia itu adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Baik, yang kedua yang ditanyakan oleh laki-laki ini adalah tentang rukun iman. Apa rukun iman itu? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, tidak hanya kitab Al-Quran, tetapi kepada semua kitab, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf-Suhuf. Nah ini salah satu kelebihan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dituntut untuk tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, tetapi juga dituntut untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini konsekuensinya menjadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi umat yang utama. Karena objek keimanannya jauh lebih banyak daripada objek keimanan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu hanya dituntut untuk beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka dan rasul yang diutus kepada mereka saja. Tetapi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semuanya ini dituntut untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kerasulan Nabi Muhammad, juga kerasulan rasul-rasul yang sebelumnya, juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, di mana kitab-kitab sebelumnya dibenarkan oleh kitab Al-Quran. Ya. Kemudian beriman kepada rusulihi, rasul-rasulnya, ya ini tadi. Makanya di dalam Al-Quran itu dibedakan sebutan untuk umatnya Nabi Muhammad dengan sebutan alladzina innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin dan seterusnya, itu dalam surah Al-Baqarah itu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin ya. Mengapa atau apa yang dimaksud dengan sesungguhnya orang-orang yang beriman di situ? Yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Yahudi, Nasrani itu yang dimaksud di situ adalah juga orang-orang yang beriman. Tetapi Allah menyapanya dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin, begitu. Ya, ini salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Karena objek keimanannya lebih banyak, maka disebutlah sebagai orang-orang yang beriman secara khusus. Kemudian setelah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, kepada adanya atau terjadinya hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, yang keenam adalah beriman kepada ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu yang baik ya, maupun yang buruknya. Kok ada ketetapan Allah yang buruk itu bagaimana?
Ini bahasa manusia. Sesungguhnya tidak ada ketetapan Allah yang buruk, itu tidak ada. Yang ada adalah baik semuanya. Ini yang dimaksud wasyarrihi, dan buruknya ini adalah bagi yang mengalaminya. Jadi merasa ini buruk, tetapi harus diyakini bahwa di dalamnya ada pasti yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikan. Ya, itu yang kedua tentang rukun iman. Meski sesungguhnya rukun iman itu tidak hanya 6 ini, cabang-cabangnya sangat banyak. Cabang-cabangnya tidak kurang dari 69 cabang. Mulai dari iman iman di dalam hati, ya, iman secara lisan, iman dalam perbuatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ditanyakan berikutnya oleh lelaki ini adalah, laki-laki asing ini adalah tentang ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah predikatnya Islam, ya, Muslim. Naik di atasnya namanya beriman, ya, mukmin. Naik lagi nanti derajat di atasnya muhsin, yang berbuat ihsan. Apa itu perbuatan ihsan atau apa itu pengertian ihsan? Rasulullah SAW bersabda, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Perhatikan di sini, derajat paling tinggi ketika kita beribadah itu kalau bisa kita seolah-olah melihat Allah, bukan melihat Allah dalam wujud fisik loh ya. Jadi jangan Allah dirupakan sebagai wujud fisik, sifat-sifat, ya, perbuatan-perbuatannya. Maksudnya begitu, seolah-olah hadir kesemuanya itu di hadapan kita ketika kita melaksanakan ibadah itu. Derajat tertinggi bagi seseorang yang melaksanakan ibadah adalah ini. Ketika dia mengamalkan satu amalan ibadah, dia merasa seolah-olah Allah hadir dan ia melihatnya. Kemudian derajat di bawahnya tentang ihsan ini, kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Artinya kita harus meyakini di dalam kita beramal ibadah atau juga beramal soleh, bahwa Allah hakikatnya mengetahui bahwa kita kelak akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang akan kita perbuat itu. Baik, itu perhatikan tiga pengertian ini tadi: Islam, iman, ihsan. Islam mempunyai 5 rukun. Iman mempunyai 6 rukun. Sedang ihsan rukunnya hanya 1 saja. Rukunnya hanya 1, yaitu beribadah. Dan beribadah mempunyai 2 derajat tadi, dua tingkatan. Beribadah seolah-olah melihat Allah, itu derajat yang tinggi. Derajat yang di bawahnya adalah paling tidak kita yakin bahwa Allah itu melihat kita, sehingga ada seperti pengawasan melekat. Apa istilahnya? Waskat. Pengawasan melekat. Di dalam kita melakukan apa saja itu selalu ada yang mengawasi. Ya, jadi kalau diperingkas itu kira-kira begini. Islam sama iman ini memang pengertiannya berbeda kalau berdiri sendiri-sendiri, ya, berbeda. Tetapi kalau digabungkan menjadi satu kesatuan sebenarnya, tidak bisa dipisahkan. Islam itu adalah amal perbuatan fisik zahir, ya, dan semuanya saja bisa berislam meskipun dia belum beriman, ya. Makanya dalam surah Al-Hujurat ayat 14 itu disebutkan
terhadap orang-orang Badui ya, orang-orang Arab kampung pedalaman, ketika mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah, maka Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, jangan kamu mengatakan kami telah beriman, katakanlah kami berislam. Karena berislam itu cukup dengan menunjukkan zahirnya. Ya ini seperti syahadat, ya siapa saja bisa mengucapkan syahadat meskipun hatinya atau tidak disertai dengan hatinya. Ada orang-orang munafik itu, orang-orang munafik itu selalu akan menyatakan bahwa aku beriman, padahal hatinya kafir. Jadi Islam itu adalah perbuatan-perbuatan zahir. Syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji itu bisa dilakukan oleh orang non-muslim. Tetapi iman ini adalah soal hati. Soal hati. Sehingga antara iman dan Islam, ya syariat, ya, ini harus disatukan. Bersyariat tanpa didasari dengan keimanan ini, maka Allah juga berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man yu'minu billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan, dan seterusnya itu ya, surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 100 berapa? 77 ya. Ayat 177 menyebutkan demikian. Ya, jadi tidaklah disebut sebagai kebajikan yang seseorang akan memperoleh pahala dari kebajikan itu apabila seseorang hanya sholat saja, ya, atau zahirnya itu gerakan-gerakannya membaca bacaan dalam sholat begitu. Tetapi yang disebut dengan kebajikan adalah ya amalan ibadah seperti itu, tapi dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jadi kedua unsur ini, Islam, rukun Islam dan rukun iman, harus dipenuhi oleh seorang muslim di dalam setiap melakukan amal-amal yang dia menginginkan untuk mendapatkan pahala daripadanya. Kemudian ihsan. Adapun ihsan ini adalah pengertiannya begini. Kalau ihsan kepada Allah dinisbatkan kepada Allah, ya. Jadi kita berbuat ihsan dalam soal ibadah adalah ibadah yang memenuhi syarat ikhlas karena Allah, ya, dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ihsan kepada Allah. Sedang ihsan kepada sesama manusia adalah berbuat baik kepada manusia dengan harta, dengan ilmu, dengan kekuasaan atau kekuatan. Kalau dikaitkan dengan panjenengan semuanya ini yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit, ya berbuat baik kepada sesama dengan melalui sarana profesi. Itu namanya perbuatan ihsan, ya, pengertian ihsan. Ya, semua orang dituntut untuk berbuat ihsan dan berpeluang, berpotensi untuk memperoleh pahala yang lebih dari berbuat ihsan ini. Orang yang berharta dengan hartanya, orang yang berilmu dengan ilmunya, orang yang mempunyai keberanian dengan keberaniannya, orang dengan kekuatannya mempunyai kekuatan dengan kekuatannya, orang mempunyai keahlian ya dengan keahliannya itu perbuatan ihsan. Lalu Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Madahlan Kota Kediri yang berbahagia, yang terakhir di sini adalah yang ditanyakan oleh si penanya tentang hari kiamat. Nah, ini penting juga untuk Bapak Ibu perhatikan, betapa ada beberapa waktu yang lalu
ada orang-orang yang berani-beraninya meramal, ya, bahkan memastikan bahwa hari kiamat nanti akan terjadi pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, ya, tahun sekian. Padahal di sini disebutkan ketika seorang laki-laki ini bertanya kepada Rasul tentang kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah saja mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini menunjukkan Rasulullah sebagai seorang Rasul yang gelarnya sebagai seorang utusan itu tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai wewenang untuk memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga apabila ada orang, ya, makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa apabila ada seseorang, ini didasarkan pada sebuah athar dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada seseorang yang mengaku-ngaku bisa melihat yang gaib, ya, termasuk di dalamnya adalah kejadian kapan terjadinya hari kiamat, maka dia adalah bohong, dusta, katanya. Oleh sebab itu, maka kita wajib untuk mengingkari manakala ada seseorang yang berani menyatakan bahwa hari kiamat nanti akan terjadi pada hari anu, tanggal anu, bulan anu, tahun sekian. Bohong, ya, bohong. Rasulullah saja tidak diberi wewenang untuk mengetahuinya. Lalu lelaki ini bertanya kepada Rasul, mengalihkan pertanyaan, kalau demikian tanda-tandanya saja apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, yakni jika seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Tanda-tanda hari kiamat itu ada yang membagi menjadi 3 tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang memang sudah ada terjadi, ya. Jadi kalau kita ini apa ya, tanda-tandanya itu seperti tua, ya, umurnya sudah lanjut usia, kemudian sudah mulai sakit-sakitan, ya, lemah kondisinya, giginya mulai rontok, ya, mulai tanggal, rambutnya memutih dan lain sebagainya. Tapi juga ada tanda-tanda kubro namanya, tanda-tanda kubro, tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa kiamat itu semakin dekat. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimuat di dalam jawaban Rasulullah SAW ini adalah tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat adalah apabila seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuan-tuannya, melahirkan anak wanita ini, lalu anaknya yang perempuan ini nanti kemudian dimerdekakan atau merdeka, ya. Lalu dia akan memperlakukan, sedangkan ibunya masih tetap sebagai hamba sahaya. Lalu anaknya ini yang semula adalah juga anak budak, ya, dia menjadi tuan kemudian dan memerintah kepada ibunya, memperbudak ibunya. Atau yang dimaksud di sini adalah bahwa nanti akan semakin banyak perzinaan, terjadi perzinaan, sehingga sampai-sampai tidak diketahui si anak-anak ini, lalu ada yang menjadi tuan-tuan, ya, lalu memerintah kepada ibu-ibunya sendiri. Kemudian tanda yang kedua adalah adanya seorang yang telanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba. Maksudnya memimpin, ya, sebagai panutan
kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Banyak nanti orang miskin yang kemudian, ini nampaknya sekarang sudah mulai banyak ya. Ada orang-orang yang maaf, jenjang pendidikannya cukup tamat SD, tetapi tiba-tiba menjadi kaya raya, membangun istana ya, megah-megah, maksudnya membangun rumah-rumahnya dengan megah, mengkoleksi barang-barang mewah dan lain sebagainya. Ini diantara tanda-tandanya ya. Jadi yang dimaksud dengan meninggikan bangunannya adalah itu. Banyak nanti orang miskin, entah dari sekarang kan ada profesi apa ini, YouTuber, di mana penghasilannya luar biasa. Mereka ya mungkin ada juga di antara mereka yang memanfaatkan harta kekayaannya untuk amal soleh, ya, disedekahkan dan lain sebagainya. Tetapi ada pula yang untuk bermegah-megah, ya, meninggikan bangunannya ini dan mengumpulkan, mengkoleksi barang-barang mewah yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Aku berkata, Umar Ibn Khattab berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Ada banyak hikmah, ya, faedah dari hadis ini. Sebenarnya hadis ini biasanya kalau saya ngaji di beberapa tempat itu, satu hadis yang khusus yang ini itu bisa mencapai 3 kali pertemuan. Ya, karena memang poin-poinnya banyak ya, Islam, iman, ihsan, ya, dan ada tanda-tanda hari kiamat itu. Jadi faedah-faedahnya secara ringkas saya sampaikan. Yang pertama tentang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam cerita ini. Dari hadis ini bisa kita ketahui bersama bahwa Nabi SAW adalah manusia yang sangat rendah hati. Nah, ini kerendah hatian beliau ini. Beliau duduk-duduk bersama para sahabat dan tidak merasa bahwa diri beliau lebih tinggi daripada mereka, meskipun kita mengetahui bahwa kedudukan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Ini penting, cangkruan dalam pengertian yang positif. Ya. Ada istilah personal approach. Nah, apa itu namanya itu ya? Jadi untuk saling mendalami, menyelami pribadi masing-masing, mengenal. Kalau dalam istilahnya Profesor Dr. Yunahar Ilyas almarhum, ya, 2 tahun yang lalu beliau wafat. Itu ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu tidak sebatas dari biodatanya saja. Namanya siapa, dari mana, kelahiran kapan, ya, kemudian profesinya apa. Tidak hanya itu, tetapi lebih dalam lagi, ya, kita mengetahui latar belakang pendidikan, kita mengetahui bagaimana keagamaannya, kehidupan keberagamaannya dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Untuk mengenal lebih jauh siapa sih dia, bukan untuk mencari kelemahannya, ya, untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, kelebihan, supaya apa, nanti setelah kita mengetahui itu, maka kita kemudian akan bisa saling melengkapi. Itu loh maksudnya. Jadi bukan dalam rangka bertujuan untuk menjatuhkan, tidak. Ini kata Pak Yunahar Ilyas begitu. Nanti ada yang kedua itu, selain ta'aruf ada tafahum, saling memahami. Oh, ini kekurangannya ada di sini, saya genepi, saya sempurnakan, saya tutupi.
Nah, ini kelebihannya di sini. Nah, ini saya manfaatkan untuk menyempurnakan kekurangan saya dan lain sebagainya. Tafahum namanya. Kemudian ada yang ketiga itu menurut Pak Yunahar Ilyas itu ada 4 ya. Ada ta'aruf, ada tafahum, ada ta'awun. Saling menolong, saling membantu. Yang kuat membantu yang lemah, yang sehat mengobati ya, membantu menolong pengobatan terhadap yang sakit. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir itu menurut Pak Yunahar Ilyas itu ada takaful. Takaful itu saling memberi jaminan, saling menjamin, bisa dipercaya. Kalau dititipi apa-apa, dipeseni apa-apa, pasti bisa dipercaya. Ya, baik. Jadi yang pertama faedahnya adalah kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kerendahan hati. Ngobrol-ngobrol. Karena kita terkadang itu lupa ketika kita sukses itu sebenarnya di sana ada keterlibatan orang-orang yang di bawah kita. Ya. Yang menjadikan kita sukses itu adalah justru orang-orang yang ada di bawah kita. Kita bisa bikin rumah, kita lupa. Ya, kita bangga sekali bisa bikin rumah. Padahal tanpa pak tukang, tanpa kuli, yang mereka itu menata bata mulai dari 1, 2 dan seterusnya itu sehingga menjadi rumah. Kita lupa jasa-jasa mereka. Yang kita ingat wis tak bayar kok. Nah ini. Padahal penghargaan di balik itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jasa-jasa di balik itu semuanya sebenarnya ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Baik, kemudian yang kedua faedahnya adalah malaikat itu bisa berwujud menjadi manusia atas izin Allah. Ya, tadi malaikat Jibril itu yang menyamar sebagai seorang lelaki yang memakai pakaian bersih, ya, rambutnya juga hitam, tidak kelihatan sebagai orang yang dalam perjalanan, tidak kelihatan. Itu karena malaikat dia. Malaikat itu bisa berwujud manusia, tapi atas izin Allah. Tanpa atas izin Allah tidak bisa juga malaikat itu. Yang ketiga, adab duduk di depan seorang guru. Nah ini Jibril juga memberi contoh kepada kita semuanya. Bagaimana kita bersikap kepada orang yang kita muliakan. Seorang guru, Jibril alaihissalam mencontohkan kepada kita bagaimana adab seorang pelajar ketika sedang berguru, yakni hendaknya berpakaian yang bersih dan rapi, kemudian duduk di depan dan mendekat kepada seorang guru. Tidak kemudian dari jauh, takon. Ini malaikat Jibril mendekat, sangat dekat. Pakaiannya rapi, wangi, rambutnya juga rapi. Begitu. Nah, ini hendaknya juga kita contoh. Karena memang kata Rasul tadi, dia datang, Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Tidak hanya rukun Islam, iman, ihsan saja tadi, tetapi perbuatan, perilaku, sifat-sifat ya, dicontohkan oleh Jibril alaihissalam. Yang keempat, tingginya kedudukan Islam. Ya. Pertanyaan awal yang diajukan oleh Jibril alaihissalam adalah tentang Islam. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Islam. Oleh karena itulah Nabi SAW ketika diutus menjadi seorang Rasul, maka beliau memulai dakwahnya dengan Islam, yang agar manusia bersyahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini menjadi kunci keislaman seseorang. Meskipun 2 kalimat syahadat ini hanya sebagai tameng, ya, ini bagi orang-orang munafik untuk menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi ini merupakan jaminan jika seseorang sudah mengatakan seperti ini, konsekuensinya orang lain harus memberi hak dia, sedang dirinya harusnya juga menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Yang kelima,
5 rukun Islam. Ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, salat, puasa, haji, zakat, puasa, lalu haji. Para ulama sepakat siapa yang tidak mengerjakan rukun pertama, yakni bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka dihukumi sebagai kafir. Namun rukun-rukun yang lain terdapat perbedaan pendapat. Hanya yang jelas sebagian besar menyatakan setelah syahadat, urutan yang kedua yaitu sholat. Seseorang yang meskipun sudah bersyahadat tetapi tidak sholat menyebabkan dia kafir. Tetapi yang lainnya tidak. Setelah sholat adalah zakat, puasa dan haji tidak menyebabkan seorang kafir. Tapi yang sholat, karena sholat adalah amalan yang membedakan antara seorang muslim dan bukan muslim. Baik, kemudian yang keenam, 6 rukun Islam. Setelah ditanyakan tentang rukun Islam, maka Jibril alaihissalam menanyakan tentang rukun iman. Maka dijawablah dengan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari keenamnya, maka ia kafir. Dan barang siapa yang menambahnya, maka ia termasuk pelaku bid'ah. Dalam pengertian, sesungguhnya cabang-cabang iman itu banyak sekali. Ya, cabang-cabang iman itu banyak sekali. Baik, yang ketujuh, antara Islam dan iman. Tadi sudah saya jelaskan. Saya kira ini tidak perlu saya jelas lagi. Ini kalau berdiri sendiri-sendiri memang mempunyai pengertian yang berbeda. Tetapi kalau dipadukan sebenarnya saling terkait dan menjadi satu paket itu. Atau terintegrasi. Tidak boleh dipisahkan sebenarnya. Yang kedelapan, takdir baik dan buruk. Ini juga setelah saya sampaikan tadi, sesungguhnya tidak ada istilah takdir buruk. Allah itu selalu mentakdirkan, menetapkan sesuatu itu untuk kebaikannya. Hanya saja yang bersangkutan itu selalu memahami terkadang itu ini adalah buruk karena tidak seperti yang diinginkannya. Atau mungkin dia merasa bahwa hal ini tidak menyenangkan di hati. Yang kesembilan, pengetahuan tentang hari kiamat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka beliau sama sekali tidak mengetahuinya. Maka adalah suatu perbuatan yang jahil, ya. Apabila ada seseorang yang berani mengatakan atau menyatakan mengetahui kiamat pada tahun sekian dengan tanda demikian dan tanda-tanda itu akan terjadi pada tahun misalnya. Ini satu kejahilan, kebodohan. Ini menunjukkan bahwa seorang rasul pun yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah tidak diberitahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Karena terjadinya kiamat hanya diketahui oleh Allah semata. Adapun Rasul hanya memberitahu tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat. Ini pun Rasulullah ketahui berdasarkan wahyu. Yang ke-10, diberitahukannya tanda kiamat. Tujuan diberitahukannya tanda kiamat adalah agar kita mempersiapkan amal terbaik sebelum datangnya hari kiamat itu. Bukan untuk mencocok-cocokkan tanda-tanda kiamat dengan fenomena saat ini berdasarkan dugaan semata. Apalagi mencocokkan dengan berita yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya. Jadi bukan untuk sensasional, ya, untuk tujuan-tujuan seperti itu, tetapi kepada yang bersangkutan supaya lebih meningkatkan amal baiknya. Yang ke-11, menanyakan ciri bila tidak mengetahui sesuatu. Jadi faedah yang bisa diambil dari pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW tentang kiamat adalah apabila kita tidak mengetahui sesuatu,
maka tanyakanlah mengenai ciri-ciri dari sesuatu tersebut. Jadi kalau kita tanya kepada seseorang, panjenengan kenal dengan si Fulan itu, yang mana ya? Lalu kita beritahu ciri-cirinya begini. Yang ke-12, jawaban Allah wa rasuluhu a'lam. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya tentang siapakah lelaki yang mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau hanya menjawab Allah dan Rasulnya a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam, yang artinya adalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Pelajaran yang dapat kita ambil dari jawaban beliau adalah, dari jawaban Umar adalah, tatkala kita ditanya tentang apa yang tidak kita ketahui, sepantasnya untuk menjawab Allahu a'lam. Jangan mengatakan kira-kira begini, ngarang-ngarang. Ini justru menunjukkan kebodohannya. Tapi jika kita menjawab Allahu a'lam, ini bagian dari ilmu itu sendiri, akan menunjukkan bahwa orang ini berpengetahuan. Ya, kemudian yang terakhir bahwa hadis ini adalah hadis yang salah satu hadis yang menjadi pilar, ya, pedoman di dalam kita beragama Islam, yakni pilar-pilar yang mendasar yang harus kita terapkan, ya, nilai-nilai yang harus kita terapkan di dalam kita beragama, mulai dari tingkatan paling rendah yaitu berislam, mengamalkan syariat, ya. Lalu berikutnya adalah tentu mengamalkan syariat itu harus didasari dengan keimanan tadi. Lalu kita tingkatkan menjadi perbuatan ihsan, lebih tinggi daripada sekedar mengamalkan syariat sesuai dengan syarat rukunnya, adalah lebih kita tingkatkan lagi, ya, kualitasnya, itu namanya ihsan. Dan inilah hakikat dari seseorang melaksanakan keberagamaannya. Saya kira ini Bapak Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, yang semoga Allah senantiasa mengkaruniai kita keistiqomahan untuk senantiasa beramal, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, rasa yakin bahwa iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, kepada ketetapannya. Ini hendaknya senantiasa menjadi ruh atau menjiwai setiap amal perbuatan kita di berbagai bidang, tidak hanya di amalan-amalan ibadah mahdoh, tetapi juga di dalam amalan-amalan muamalah keduniaan. Jika kesemuanya kita landasi dengan prinsip-prinsip di dalam hadis ini, insya Allah, maka kita kelak setidak-tidaknya di alam akhirat akan menjumpai balasan atau pahala dari apa yang telah kita lakukan sekecil apapun, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita sebarang, seberat atau seringan biji atom sekalipun. Demikian apa-apa yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Tidak perlu ada tanya jawab, nanti cukup di komentar, ya. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.